warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun saudaraku berada, saat ini kita masih dalam rangkaian melaksanakan dan serius melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di antara sekian target ibadah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai upaya melaksanakan dan mencapai tingkat ketakwaan. Dan itu semua mustahil kita lakukan apabila di dalam diri kita masih ada banyaknya kotoran, masih ada banyaknya najis dalam jiwa kita. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana kita dapat membersihkan diri dan mensucikan jiwa kita. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini populer di banyak ayat. Dan yang terutama yang sangat kita hafal adalah ketika kita membaca surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, orang-orang yang membersihkan diri, membersihkan jiwanya. Kalau di dalam surat Asy-Syams, man zakkaha, yang mensucikan jiwanya. Kalau di surat Al-A'la, man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Upaya bentuk pembersihan itu dilakukan dengan cara dia banyak menyebut nama Allah. Bibirnya tidak pernah kering untuk menyebut Allah, untuk menyebut nama-namanya, untuk menyebut sifat-sifatnya, untuk senantiasa mendikirkan Asmaul Husna. Dan dia yakin bahwa ketika dia menyebut nama Allah, maka saat itu kita akan dekat dengan Allah, Allah akan selalu bersama kita. Dan saat itu setiap kotoran yang selalu menutupi hati nurani kita untuk melihat kebenaran akan tersingkap. Bagaimana ketika Imam Ghazali menggambarkan apabila seseorang itu berbuat satu dosa, maka di dalam hatinya itu akan menempel satu noda hitam. Ketika kita melakukan satu dosa, melihat gambar yang tampak auratnya misalnya di HP, di iklan-iklan di pinggir jalan, lalu kita memasukkan itu ke dalam pikiran kita, saat itu juga maka hati kita menjadi satu titik gelap. Kita lewat lagi, kita lihat lagi, dua titik gelap. Kita lewat lagi, kita lihat lagi. Maka lama-lama hati kita menjadi hati yang gelap gulita. Maka dalam keadaan suasana yang gelap semacam itu, bagaimana kita bisa melihat di luar? Maka banyak sesuatu yang bisa kita lihat, tetapi tidak bisa kita lihat kenyataannya. Ada kebaikan yang tidak mampu kita lihat kebaikannya, karena ruang kaca yang kita pakai untuk melihat itu adalah ruang yang penuh dengan titik dan kotoran. Lalu kita perhatikan bagaimana ketika Allah mengisahkan Nabi Adam alaihissalam. Dulu Nabi Adam ketika beliau masih berada di surga bersama istrinya, Allah fasilitasi Nabi Adam dengan seluruh fasilitas surga. Tidak ada satu kekurangan pun yang membuat Nabi Adam mengeluh ketika berada di surga. Allah memberikan ajang, memberikan ruang seluas-luasnya untuk menikmati surga dengan seluruh fasilitas yang ada. Allah hanya memberi batasan, wahai Adam, tetapi janganlah engkau mendekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi kamu jangan dekat-dekat. Kalimat isyarah yang dipakai oleh Allah itu pakai hadhihi. Hadhihi itu berarti dekat. Beda dengan tilka. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Nabi Adam belum berdosa, Nabi Adam belum melakukan pelanggaran, itu firman Allah itu menggunakan isyarah lil qarib, isyarah dekat. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Berarti di mana posisi Nabi Adam saat itu? Di dekatnya Allah. Dan di mana posisi Allah saat itu? Di dekatnya Nabi Adam. Tetapi ketika Nabi Adam tergoda oleh setan dengan berbagai proses, iblis telah berhasil menggodanya. Dengan proses yang panjang, akhirnya Nabi Adam tergelincir dan melanggar satu saja larangan Allah.
Bukan larangan Allah yang berkali-kali dilakukan, tetapi satu saja pelanggaran Nabi Adam. Melanggar larangan Allah, yaitu mendekati pohon itu. Dan setelah mendekati pohon itu, apa firman Allah kepada Nabi Adam? Ketika Nabi Adam sudah melanggar itu, maka Allah berfirman, ketika syajarah pohon itu sebelumnya disebutkan dengan hadi, maka setelah Nabi Adam melanggar, maka Allah berfirman, bukankah aku sudah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Kalimat isyarah yang dipakai setelah melakukan pelanggaran itu sudah menjadi itu. Artinya apa? Setelah Nabi Adam melakukan satu pelanggaran, ada jarak antara Allah dan Nabi Adam. Maka saudaraku, bayangkan satu hari ini, di hari-hari lain sebelum bulan Ramadan kemarin, betapa banyak dosa yang kita lakukan, dosa yang kita ucapkan lewat mulut kita, dosa yang terjadi lewat pikiran kita, dosa yang terjadi lewat perilaku anggota badan kita. Dan kita tidak membayangkan betapa banyaknya yang sudah kita langgar dari aturan-aturan Allah. Dan kita ngeri kalau melihat betapa banyaknya dosa-dosa kita di hadapan Allah itu. Bagaimana kita akan mendekat, bagaimana kita akan berada di sisi Allah dengan kedekatan yang luar biasa. Tidak mungkin. Hanya ada satu langkah yang bisa kita lakukan sekarang, kita bertobat, kembali kepada Allah, membersihkan badan kita, membersihkan hati dan jiwa kita. Bagaimana caranya? Banyaklah menyebut nama Allah, banyaklah ucapan zikir-zikir sehari semalam. Jangan kita tinggalkan zikir-zikir itu. Jangan kita abaikan zikir hanya karena kesibukan-kesibukan yang sebenarnya kita bikin sendiri. Marilah kita perbanyak zikir, kita perbanyak doa, kita perbanyak sholat. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu Allah bersihkan hati kita, Allah cerahkan kembali pandangan kita, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat yang benar itu adalah benar, dan yang buruk itu adalah buruk, yang salah itu adalah salah, sehingga kita tidak pernah menjadi orang yang tertipu. Kenapa kita selama ini sering tertipu? Karena kita melihat keburukan seperti sebuah kebaikan. Demikian peringatan untuk diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk saya dan kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.